Prabowo Ganjar kalau satu pasangan akan menang mutlak melawan Anies Baswedan Muhaimin. Itu kalkulasi survei Denny JA. Tapi kata PAN itu hoax. Tidak mungkin Prabowo Ganjar. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini partai politik melawan lembaga survei atau ya memang itu yang akan terjadi? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Prabowo Ganjar, 4-3 hari ini seru diperbincangkan karena akan meraih kemenangan kalau melawan Anies. Maksudnya Prabowo menjadi satu. Tetapi apakah mungkin itu terjadi? Ingat batu tulis? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dan mungkinkah ini akan terlaksana. Ayo pertama kita baca di CNBC Indonesia. Ini cawapres kuat Prabowo disebut bisa auto menang Pilpres. Ini adalah, tapi yang ditampilkan bukan Prabowo Ganjar. Yang ditampilkan di sini oleh CNBC adalah Erick Thohir. Jadi auto menang. Kemudian kita baca di Tempo, politikus PAN anggap isu duet Prabowo dan Ganjar hoax. Oh, ini kode keras bahwa tidak benar. Tapi kok masih ramai? Nah, kemudian di Republika, ini simulasi Denny JA jika Pilpres hanya ada 2 pasangan calon. Yang menampilkan Mas Prabowo sama Mas Ganjar akan menang jika melawan Anies Muhaimin. Tapi apakah benar? Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang kedua, Tempo, dan selanjutnya nanti kita hubungkan dengan yang lain. Tempo.co, politikus PAN anggap isu duet Prabowo Ganjar hoax. Ini adalah sebuah berita yang mungkin menjadi jawaban selama 3-4 hari ini. Wakil Ketua Umum Partai Amanah Nasional Viva Yoga Mauladi menilai isu duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 adalah hal yang tidak benar alias hoax. Berita hoax jangan diulas-ulas lagi, itu katanya Bang Viva. Juga menjelaskan bahwa duet tersebut juga tidak ada, bahkan jauh sebab menurutnya setiap partai politik sudah mendeklarasikan calon. Kami sebagai Koalisi Indonesia Maju, KIM, sudah mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai capres. Apa yang mau Mas Ganjar sebagai wapresnya Pak Prabowo. Padahal PDIP sudah mendeklarasikan bersama P3. Ini jika terjadi sebelum deklarasi mungkin, tapi saya sudah deklarasi, apa yang mau. Di sisi lain, Jarod Saiful Hidayat selaku Ketua DPP PDIP bidang ideologi dan kaderisasi menyebut bahwa PDIP membuka peluang memasangkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Wow, ini hanya diskursus saja atau saya di sini mau atau membuka peluang. Menurut Jarod, dinamika politik menjelang Pilpres 2024 masih bersifat dinamis karena sebulan jelang pendaftaran capres-cawapres ke KPU akan banyak dinamika politik yang dapat terjadi. Namun demikian, Jarod tidak mengetahui apabila ada perbincangan di internal PDIP soal duet Ganjar Prabowo Ganjar. Selanjutnya kita tambahkan yang ada di Republika. Ini simulasi Denny JA jika hanya ada 2 pasangan yang menampilkan ketika Prabowo Ganjar unggul telak dari pasangan Anies Baswedan, yaitu 64,9%, sementara Anies 16. Iyakah? Betulkah? Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan.
itu adalah yang terjadi di 3-4 hari ini. Hoax kata PAN, tapi kata Mas Jarod, ia membuka peluang untuk dialog. Menurut analisis saya, pertama, bahwa tidak mungkin terjadi, atau at least kecil kemungkinan antara Prabowo Ganjar itu bisa bersatu. Mengapa bisa dikatakan begitu? Karena kita ingat batu tulis yang pada waktu 2009 Pak Prabowo sebagai bakal calon wakil presidennya Megawati dan membuat MOU di batu tulis nanti sesudah 2009 akan mengusung Pak Prabowo, tetapi pada 2014 malah mengusung Pak Jokowi, begitu juga 2019, sehingga melihat dari sejarah itu, sulit ya Pak Prabowo melupakan perjanjian batu tulis itu. Di sisi yang lain, Mas Ganjar juga sulit untuk bisa menyambung, karena sudah dideklarasikan oleh Bu Megawati. Pak Jokowi pun tampil, termasuk kalau keberadaan koalisi Mas atau Pak Prabowo memang agak berbeda ya, mungkin aja itu terjadi karena Caimin yang pernah deklarasi dengan Pak Prabowo, selanjutnya dengan Mas Anies Baswedan, sehingga pada analisis pertama ini kecil kemungkinan Pak Prabowo bisa menerima Mas Ganjar. Maksudnya bukan Pak Prabowo-nya, mungkinkah Mas Ganjar bisa menerima sebagai cawapres? Mungkinkah PDI Perjuangan yang pernah mendeklarasikan sebagai Mas Ganjar sebagai bakal calon presiden, selanjutnya menelan ludah kembali, memutuskan untuk tidak maju capres tapi maju menjadi cawapres. Itu kalau menurut saya sangat kecil kemungkinan, bahkan sepertinya tidak mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, hitungan telak 69% sekian tadi, kalau menurut saya itu boleh-boleh saja karena memang mungkin produk survei sesaat. Tetapi ingat ya, pada waktu Pilgub DKI 2012-2013, waktu itu Pak Fauzi Bowo selalu leading karena ya minimal karena petahana dan berbagai hal. Sampai menjelang pemilihan, sampai H-3 pun survei masih mengatakan Pak Fauzi Bowo sebagai calon petahana masih meraih kemenangan dalam survei. Tetapi pada prakteknya pada waktu hari H selanjutnya dikalahkan oleh Pak Jokowi. Itu pertanda bahwa strategi perjuangan pada waktu detik-detik terakhir Pak Jokowi mengubah, dan Pak Prabowo pada waktu itu Pak Fauzi Bowo pada waktu itu masih tetap dengan pola lama, sehingga di sini adalah disalib di tikungan. Sehingga pada kesempatan analisa kedua ini juga begitu, meskipun Denny A menampilkan hasil survei, tapi sifatnya itu kan sesaat pada bulan kemarin, sehingga semua bisa berubah. Apalagi kalau kita melihat Erdogan di Turki juga seperti itu, semua lembaga survei mengatakan Erdogan kalah, tapi pada akhirnya dia bisa meraih kemenangan. Kemudian analisa ketiga, karena kecil kemungkinan, maka terkait dengan siapa yang menang pemilu 2024, menurut saya masih equal semuanya. Pak Prabowo karena tidak bertemu dengan Mas Ganjar, ya menampilkan dirinya di tempatnya dengan Partai Golkar sama PAN, maka menurut saya ya sebatas di situ perjuangannya. Begitu juga Mas Ganjar dengan PDIP dan P3 dan beberapa partai, ya sebatas itu juga. Begitu juga Mas Anies Baswedan dan Caimin yang didukung oleh 3 partai, ya memang sampai saat ini masih berjuang semuanya. Sehingga kalau menurut saya siapa yang akan meraih kemenangan adalah orang yang mampu menggait, meyakinkan hati sang rakyat. Kalau mampu meyakinkan
dan rakyat berpikir secara rasional positif, maka dia akan memilih. Tetapi siapa itu? Kita lihat nanti pada 19 Oktober 25 November siapa yang siapa yang bakal calon, bakal daftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, dan siapa nanti timnya, itu pasti berpengaruh dalam proses kontestasi. Yang lebih penting adalah keadilan kesejahteraan, itu yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat sehingga mampu meyakinkan untuk memilihnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.